Lause dan teman-teman pada kemana ya? Aduh, au! Wah, buku apa ini? Halo anak-anak, bertemu lagi di Fantastic Kids Online bersama Lause Jenny dan Lause Bravo. Lause bersyukur karena setiap minggu kita masih diberi kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan, meskipun dengan cara online seperti saat ini. Betul banget Lause, ibadah secara online tuh nggak gampang, banyak sekali gangguannya. Tapi Lause bersyukur dan puji Tuhan, setiap minggunya anak-anak tetap setia beribadah kepada Tuhan. Lause berdoa supaya kita semua, khususnya anak-anak yang ada di rumah, semakin hari semakin rindu untuk datang kepada Tuhan. Amin. Yuk Lause, kita mau mulai ibadah kita. Anak-anak udah siap kan? Anak-anak, yuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau menerima undangan dari Tuhan untuk menjadi murid Kristus yang setia. Kita angkat pujian, jadikanku murid Kristus. Mari kita bersama-sama kita berdoa ya. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk pimpinan Tuhan buat kami semua hari ini. Kami bersyukur Tuhan masih memimpin kami untuk ibadah online setiap minggunya.
Kiranya Tuhan memimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga selesai. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Lause Bravo, saya jadi ingat tuh terhadap anak-anak yang beribadah dengan kondisi pandemi begini. Mau ibadah secara online, jaringannya kurang bagus. Mau ke gereja juga takut. Ya, akhirnya mereka beribadah secara sederhana bersama papa mamanya di rumah. Tapi salut loh dengan semangat mereka. Tidak peduli apapun yang terjadi, mereka tetap berusaha untuk datang kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan dan membaca Alkitab. Iya, Lause Bravo. Karena Yesus pun selalu menyambut dan menerima anak-anak yang mau datang kepadanya untuk beribadah dan membaca firman Tuhan. Betul sekali Lause, asalkan sungguh-sungguh ya. Nah, saya jadi ingat satu ayat di dalam kitab Lukas 18 ayat 16. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Wah, anak-anak, betapa istimewanya karena kita sangat dikasihi Tuhan dan kita sangat disayangi Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, gimana kalau kita bernyanyi bersama-sama untuk menyatakan kasih Tuhan kepada kita? Yesus kasih padaku. Yesus mengasihi kita karena kita berharga di mata Tuhan. Ku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Ya katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata
Yesus. Ya katakan, ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa, istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa, ku istimewa. Wah, senangnya Lause Bravo kita dikasih oleh Tuhan kita, ya. Pasti senang dong Lause. Ya kan anak-anak? Anak-anak di rumah senang kan? Apalagi Tuhan mengasihi kita semua dengan tulus. Walaupun kita ini kecil, lemah, dan berdosa. Kayak lagu tadi ya. Walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Wah, jadi pengen cepat-cepat dengar firman Tuhan ya Lause ya hari ini ya. Nah, Lause, kita mau siap-siap ya dengar firman Tuhan ya. Sabar Lause, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita yang menakjubkan tentang kasih Tuhan di Fantastic Stories. Wah, asik kalau gitu. Kita mesti siapkan hati ya untuk mendengarkan Fantastic Story hari ini. Lause Jenny sudah siap. Lause Bravo sudah siap. Siap dong. Anak-anak udah siap semua? Siap juga dong. Oke, yuk kita mau nyanyi ya Lause ya. Alkitab Buku Terindah. Ya semuanya kita nyanyi bersama-sama. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Lause Ita di Fantastic Stories. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Kita siapkan hati kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami boleh sekali lagi mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami, berikan kami hikmat, supaya kami bisa mengerti ya Tuhan, apa yang disampaikan hari ini. Dan tolong juga kami, supaya kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga hidup kami boleh berbuah dan memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak,
siapkan Alkitabnya. Ayo, siapa yang belum ambil Alkitab, diambil dulu. Lause tunggu ya. Tapi jangan lama-lama. Kalau sudah, kita akan buka Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Ayo anak-anak yang sudah siapkan Alkitabnya, yang sekarang sudah pegang Alkitabnya, buka Perjanjian Baru. Kita akan sama-sama melihat satu kisah di dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 15 sampai 17. Oke, kita buka ya sekali lagi dari Injil Lukas. Lukas pasal 18 ayat 15 sampai 17. Lause Ita akan bacakan buat kita semua. Anak-anak silahkan memperhatikan Alkitab masing-masing. Yesus memberkati anak-anak. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan janganlah kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Nah, sampai situ pembacaan firman Tuhan kita. Anak-anak, coba lihat nih, Lause punya gambar. Coba anak-anak lihat gambar berikut ini. Nah, udah lihat? Kira-kira udah tahu belum ya situasi apa yang terjadi di gambar ini? Nah, sekarang Lause mau tanya, di gambar ini ada bagian yang dilingkari bukan? Nah, sekarang coba tebak. Kira-kira apa ya profesi dari orang-orang yang ada di gambar itu? Orang-orang yang dilingkari ya, bukan yang lain. Yang dilingkari itu kira-kira profesinya apa ya? Ayo tebak, bisa nggak? 1, 2, 3, teng tong teng tong teng. Nah, jawabannya adalah bodyguard atau pengawal. Hah? Ada yang pernah dengar nggak? Susah nggak ya istilah ini? Pengawal atau bodyguard. Mungkin kalian pernah dengar di film-film begitu ya. Nah, ada yang tahu? Ada yang pernah lihat sebelumnya? Oke, anak-anak, bodyguard atau pengawal ini punya tugas dan tanggung jawab yang sangat besar. Nah, seperti yang kita lihat di gambar tadi, para pengawal ini harus menjaga dengan baik orang yang dikawalnya. Karena itu, mereka harus berusaha, berupaya dengan keras supaya orang yang dikawalnya ini boleh merasa aman, merasa nyaman, dan tidak merasa terancam atau tidak ada dalam keadaan bahaya. Jadi, ketika ada orang asing atau orang yang mencurigakan, kira-kira yang berbahaya gitu ya, mendekat kepada orang yang dikawalnya, mereka akan langsung stop gitu. Stop, jangan maju, jangan dekat-dekat. Pasti mereka langsung menjaga orang itu supaya orang yang dikawalnya merasa aman. Anak-anak, di dalam cerita yang tadi kita baca, di dalam kisah yang di Injil Lukas tadi, kita melihat di situ juga para murid-murid Tuhan Yesus bertindak atau bersikap seperti para pengawal. Mereka berusaha untuk menjaga Tuhan Yesus yang kala itu sedang mengajar orang-orang banyak. Nah, hanya saja anak-anak tadi waktu kita lihat kan, tidak ada satu situasi atau kondisi yang membuat Tuhan Yesus terancam. Malah murid-murid Tuhan Yesus ini yang berpikir bahwa orang-orang yang akan datang bertemu Tuhan Yesus itulah yang akan mengancam Tuhan Yesus. Nah, tapi siapa sih orang-orang yang murid-murid pikir akan mengancam Tuhan Yesus? Siapa anak-anak? Ternyata mereka adalah anak-anak kecil. Anak-anak kecil itu seumuran anak bayi. Misalnya kalau pernah lihat bayi, anak bayi kan masih kecil sekali. Kemudian misalnya yang berumur 1 tahun, 3 tahun, 7 tahun, 10 tahun, ya kira-kira mungkin seumuran atau sebesar adik kamu atau sebesar kamu mungkin. Tapi mereka cuma anak-anak kecil yang tidak berdaya, yang lemah, dan ya tidak bisa melakukan apa-apa yang berbahaya. Masa anak bayi bisa mengancam? Tapi kenapa ya para murid merasa anak-anak ini pasti mengancam Tuhan Yesus? Sedih ya sebenarnya, tapi
Anak-anak memang pada waktu itu orang-orang dewasa yang hidup pada zaman itu berpikir bahwa anak-anak itu adalah hanya pengganggu saja. Anak-anak itu nggak berharga, anak-anak itu nggak penting. Jadi mereka selalu menganggap anak kecil nih nggak usah diikutin gitu, nggak usah diajak gitu ya, karena mereka pasti mengganggu. Begitu juga dengan murid-murid yang waktu itu berpikir kalau anak-anak yang dibawa sama orang tuanya untuk bertemu Tuhan Yesus, pasti mereka akan mengganggu Tuhan Yesus yang waktu itu sedang sibuk. Apalagi mereka tahu Tuhan Yesus mungkin lelah, capek dengan pelayanan yang banyak. Nah, kalau anak-anak itu datang dan kemudian ribut dan kemudian pokoknya segala macam yang dilakukan dengan anak-anak lakukan itu, pasti Tuhan Yesus akan terganggu. Jadi mereka menyuruh orang tua yang membawa anak-anaknya untuk bertemu Tuhan Yesus untuk pergi. Mereka marah, jangan dekat-dekat sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lagi mengajar, udah sana. Nah, mereka berpikir anak-anak gak berharga sih. Lagian pasti anak-anak ini kan gak ngerti Tuhan Yesus lagi ngajar apa. Ya udahlah, gak usah dekat-dekat sama Tuhan Yesus. Nah, tapi ternyata Tuhan Yesus melihat loh apa yang dilakukan oleh para murid-murid terhadap anak-anak itu. Yesus juga mendengar apa yang dikatakan oleh murid-murid. Dan kemudian Tuhan Yesus merasa terganggu karena itu. Bukan karena anak-anaknya ya, Tuhan Yesus bukan merasa terganggu karena anak-anak yang datang, tetapi karena sikap para murid yang menghalangi anak-anak itu. Tuhan Yesus merasa kesal. Tuhan Yesus merasa tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh para murid terhadap anak-anak itu. Nah, karena itu Tuhan Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan kamu halang-halangi. Nah, Tuhan Yesus dengan tegas bilang kepada murid-murid, nggak boleh dihalangi, biar aja mereka datang. Tuhan Yesus justru suruh orang tua yang bawa anak-anak itu untuk datang, ayo dekat-dekat sini. Nah, kemudian Tuhan Yesus memberkati anak-anak itu. Tuhan Yesus berdoa bagi mereka. Nah, anak-anak kita melihat ya, ternyata Tuhan Yesus menerima anak-anak itu. Tuhan Yesus mau memberkati mereka dan dekat dengan mereka. Dan itu tandanya Tuhan Yesus sangat mengasihi anak-anak. Beda ya, apa yang Tuhan Yesus pikirkan tentang anak-anak dengan apa yang dipikirkan oleh murid-murid. Tadi murid-murid berpikir bahwa anak-anak hanya apa? Pengganggu, mereka nggak berharga, mereka ya anak-anak yang pasti nggak penting begitu. Tapi buat Tuhan Yesus, setiap anak-anak itu adalah berharga. Setiap anak-anak itu penting buat Tuhan Yesus. Dan anak-anak memiliki tempat yang istimewa buat Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus mau anak-anak itu datang mendekat. Kapan saja, di mana saja. Kalau ada anak-anak yang mau datang kepada Tuhan Yesus pasti menerima dengan tulus, menerima dengan kasih. Nah, tentu saja termasuk dengan anak-anak yang ada di rumah saat ini. Ya kamu, iya kamu, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, termasuk kamu. Wah, kalian semua anak-anak adalah anak-anak yang istimewa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengasihi kalian semua. Dan kasihnya tuh luar biasa. Bahkan Tuhan Yesus mau mati di kayu salib karena mengasihi kalian semua. Wow, fantastik banget ya kasihnya Tuhan Yesus buat kita semua. Tapi anak-anak, Tuhan Yesus memang mengasihi kita, tapi Tuhan Yesus juga mau kita melakukan sesuatu loh. Nah, waktu tadi di Alkitab, selain Tuhan Yesus bilang anak-anak itu suruh datang, ya kan? Tuhan Yesus bilang biarkan anak itu datang kepadaku, jangan kamu halang-halangi. Tetapi Tuhan Yesus juga berkata bahwa orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Nah, atau Tuhan Yesus berkata di ayat yang ke-17, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Hah? Apa sih artinya? Apa ya maksudnya? Apakah kita kalau mau mengikut Tuhan Yesus harus menjadi anak-anak? Berarti papa mama sama Lause yang sudah dewasa, kalau mau ikut Tuhan Yesus, mau masuk ke dalam kerajaan Allah, harus menjadi anak-anak. Lah, tapi gimana caranya supaya Lause bisa jadi anak-anak lagi? Bukan itu maksudnya.
Maksud Tuhan adalah supaya setiap orang yang mengikut Tuhan memiliki iman yang tulus seperti seorang anak kecil. Iman yang bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Ya, anak-anak, contohnya seperti ini. Misalnya seperti kita dengan papa mama kita. Kita pasti tahu bahwa papa mama kita sayang banget sama kita. Kita tahu bahwa papa mama kita mengasihi kita dengan begitu luar biasa. Makanya kita mau bersama-sama dengan papa mama kita terus. Kita mau tinggal serumah dengan mereka. Terus kita juga percaya bahwa papa mama kita pasti mencukupi kebutuhan kita. Walaupun tiap hari papa mama mungkin ngomel-ngomel sama kita, suruh-suruh kita ini, kita juga kesel. Tapi tetap aja, kita tetap percaya bahwa papa mama gak akan meninggalkan kita. Karena kasih mereka yang begitu besar buat kita, buat anak-anak. Nah, anak-anak, itu berarti kita juga bergantung kepada papa mama, ya kan? Nih, coba Lause kasih contoh ya seperti ini. Coba Lause tanya, siapa yang bayar uang sekolah kalian? Ayo, siapa? Kamu bisa bayar sendiri? Pasti papa mama kan? Coba Lause tanya lagi ya, siapa yang menyediakan makanan sehari-hari? Yang memberikan uang untuk belanja makanan, yang memasak, yang menghidangkannya? Siapa? Papa mama kan? Nah, kemudian siapa yang merawat kamu waktu sakit? Ayo, siapa? Kamu bisa merawat sendiri? Pasti papa mama juga. Nah, semuanya itu dikerjakan oleh papa mama karena mereka sayang kepada kita. Nah, kira-kira kita bisa nggak mengerjakannya sendiri? Kita bisa nggak memenuhi kebutuhan kita sendiri? Kita bisa bayar uang sekolah dengan uang kita sendiri, kita bisa membeli makanan, kita bisa memasak sendiri, kalau kita sakit kita bisa pergi beli obat sendiri. Bisa nggak? Nggak bisa, anak-anak. Nah, itu karena kita tidak mampu melakukannya. Kita terbatas karena kita mungkin masih anak-anak. Lause juga begitu. Ada yang tidak bisa Lause lakukan semua. Dan kita bergantung. Nah, kita bergantung kepada papa mama. Itulah artinya bergantung. Nah, demikian juga anak-anak. Seperti kita dengan Tuhan. Kita nggak bisa punya apa-apa. Kita nggak punya apa-apa di dunia ini, tapi Tuhan berikan kepada kita. Tuhan berikan berkat-berkat di dalam kehidupan kita, dan Tuhan mau kita hidup seperti itu. Dan contoh yang paling utama, yang paling besar adalah ketika kita diberikan keselamatan oleh Tuhan Yesus. Kita nggak bisa, anak-anak, kita nggak bisa selamat dengan diri kita sendiri, dengan cara kita, dengan usaha kita. Semakin kita berusaha, kita semakin banyak melakukan dosa. Karena kita manusia yang lemah. Kita juga nggak bisa menebus dosa kita sendiri. Tapi Tuhan Yesus mati di kayu salib buat kita. Dan Tuhan Yesus mau menebus kita, memberikan kita keselamatan. Anak-anak, itulah bukti kasih Tuhan yang terbesar buat kita. Kasih Tuhan yang lain yang Tuhan tunjukkan setiap hari yaitu berkat-berkatnya buat kita. Banyak sekali berkat Tuhan buat kita. Hari ini saja coba, anak-anak coba ingat-ingat. Berkat apa yang Tuhan berikan buat kita hari ini? Berkat apa yang sudah kita terima? Coba, misalnya yang pertama, Lause bantuin ya. Kalau Lause hari ini merasakan Tuhan berikan Lause berkat nafas kehidupan, kita masih bisa bernafas, masih bisa hidup, itu adalah berkat daripada Tuhan. Bisa nggak Lause membuat nafas sendiri? Nggak bisa. Kemudian yang kedua apa? Kesehatan. Nah, kita masih sehat sampai sekarang karena Tuhan menjaga kita. Kemudian apalagi ya? Kita punya rumah yang bisa kita tinggali meskipun mungkin sederhana, tapi rumah ini bisa menjaga kita dari panas dan dari hujan. Itu juga berkat Tuhan loh. Kemudian apalagi ya? Makanan dan minuman. Ya, makanan dan minuman setiap hari itu juga berasal dari berkat Tuhan. Dan masih banyak lagi berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita tulis nih anak-anak, wah bisa panjang sekali gitu daftarnya ya, daftar berkat-berkat Tuhan. Dan berkat-berkat itu juga bukan cuma sekedar materi ya, atau yang bisa kita lihat, tapi juga seperti rasa sukacita, damai sejahtera,
kemudian kita bisa mengenal Tuhan, kita bisa berdoa kepada Tuhan, kita bisa beribadah, semuanya itu adalah berkat daripada Tuhan. Nah, anak-anak, kita bisa lihat di sini ya, bahwa kita tidak punya apa-apa, itu semua pemberian dari Tuhan. Kita hanya bisa menerima dari Tuhan Yesus. Dan Dia yang memberikan kepada kita semuanya. Makanya Tuhan Yesus minta kepada kita untuk datang kepada Dia dengan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan iman yang mau bergantung bersandar kepada Tuhan. Nah, seperti apa itu kira-kira? Seperti ini, kira-kira misalnya kalau anak-anak lagi sedih, lagi kecewa, lagi sakit, lagi susah, lagi membutuhkan sesuatu, anak-anak bisa datang kepada Tuhan lewat doa. Datang pada Tuhan, ungkapin semua apa yang anak-anak rasakan, apa yang anak-anak pikirkan, semuanya katakan sama Tuhan. Tuhan, saya mau bergantung sama Tuhan, tolong saya Tuhan. Katakan semuanya. Tuhan pasti menjawab doa-doa kita sesuai yang terbaik menurut Tuhan tentu saja. Nah, anak-anak, jadi ingat selalu ya bahwa kita punya Tuhan yang mengasihi kita dengan tulus. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan kita dengan apa yang kita miliki atau apa yang kita punyai. Tuhan selalu mengasihi kita apa adanya dan Dia selalu ada buat kita. Karena itu kita harus hidup bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Karena ingat, kita tidak punya apa-apa, kita tidak bisa apa-apa dan tidak bisa hidup dengan benar jika kita tidak bergantung dan bersandar hanya kepada Tuhan. Yuk, saat ini langsung aja kita mau berdoa sama-sama. Kita mau bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Ya Tuhan, kami berterima kasih sekali lagi karena kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah, yang mengajarkan kepada kami bahwa kami punya Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi kami, yang mengasihi tanpa melihat apa yang kami punyai, yang tanpa melihat apa yang kami miliki dalam kehidupan kami. Tuhan mengasihi kami dengan tulus. Terima kasih ya Tuhan, kami merasa istimewa, kami merasa berharga karena Tuhan yang memberikan kami perasaan yang indah, yang penuh dengan sukacita. Tuhan, ajar kami juga untuk terus bergantung kepada Tuhan, terus hidup bersandar hanya kepada Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, kami tidak bisa apa-apa, hidup kami tidak bisa berjalan dengan baik jika kami tidak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Berikan kami hikmat ya Tuhan, supaya setiap hari bisa kami lalui dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, sampai bertemu lagi di Fantastic Story minggu depan. Dadah! Wow, fantastik sekali cerita hari ini. Saya diingatkan lagi untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bener Lause, fantastik banget. Saya sendiri juga selalu belajar untuk mengandalkan Tuhan dan selalu utama percaya bahwa pimpinan Tuhan dalam hidup saya. Nah, karena itu kita tidak boleh sombong kalau kita mendapatkan berkat yang lebih banyak dari biasanya. Sebab semua yang kita punya itu adalah berkat dari Tuhan. Setuju Lause Bravo. Bahkan semua berkat yang kita terima kita harus kembalikan buat kemuliaan Tuhan. Nah anak-anak, saat ini kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Papa mama di rumah, bantu anak-anak ya untuk memberikan persembahan kepada Tuhan melalui QR Code yang ada di bawah ini nih. Ya, nah yuk kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur dan kita naikkan pujian Aku Mau Ikut. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta Tuhan. Aku mau ikut
ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, 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 cinta Tuhan. Yuk kita berdoa, kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sungguh baik, dan kami pun mau mengikut Engkau ya Tuhan Yesus, karena Engkau mengasihi kami. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi sungguh-sungguh karena kami bersyukur atas segala berkat dan penyertaan-Mu. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami. Tuhan, terimalah persembahan kami ini, Tuhan sucikan dan kuduskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Lause Bravo, kita tadi sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan fantastic stories, dan juga sudah memberikan persembahan. Sekarang kita ngapain ya Lause ya? Sekarang saatnya kita akan menutup ibadah kita hari ini. Tapi sebelum itu, Lause mau mengingatkan kepada anak-anak di rumah untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena apa Lause Jen? Karena Tuhanlah yang menyediakan segala sesuatunya buat kita, termasuk keselamatan jiwa kita dari hukuman dosa. 100 buat Lause Jenny. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Ya, kita mau menutup ibadah kita pada hari ini. Kita akan menaikkan ucapan syukur kita kepada Allah, Sang Penebus dosa kita. Doksologi. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Puji Allah sumber berkat,
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sekali lagi Tuhan sudah memimpin ibadah kami hari ini. Tuhan, kami percaya akan pimpinan dan penyertaan Tuhan setiap hari yang akan kami lalui. Kami bersyukur untuk segalanya. Sebentar lagi kami akan selesai ibadah ini. Kami percaya Tuhan akan memimpin kami minggu depan untuk kembali bersama-sama beribadah. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Anak-anak, sampai ketemu minggu depan ya. Di Fantastic Kids Online. Dadah. Dadah.